how are you? Before we continue our lesson for today, everybody let's pray. Heavenly Father, thank you for your blessing that you give for us. Now we want to continue our lesson. Help us so that we can understand about your word. In Jesus' name we pray, amen. Adakah di antara kalian yang pernah terkena cacar air? Cacar air adalah penyakit menular. Orang lain dapat tertular dari seseorang yang sedang terkena cacar air. Pelajaran kita hari ini menceritakan tentang 10 orang yang menderita penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang menular. Di zaman sekarang, Allah menggunakan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit kusta. Tetapi pada zaman Alkitab, tidak ada obat untuk penyakit kusta. Bekas tanda dari penyakit kusta tidak akan hilang. Malahan semakin lama semakin buruk. Orang yang sakit kusta hanya dapat disembuhkan oleh Allah melalui mujizat. Orang-orang yang menderita penyakit kusta disebut orang kusta. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka dan tinggal di luar kota supaya luka infeksi mereka tidak menulari orang lain. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mendekati mereka secara tidak sengaja, mereka harus memakai pakaian yang compang-camping dan berteriak, "Najis, najis!" kalau ada orang yang mendekati mereka. Seperti itulah 10 orang kusta dalam pelajaran kita hari ini. Menjalani hidup mereka harus menderita. Betapa menyedihkannya cara hidup seperti ini. Tetapi suatu hari mereka mendengar bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang sedang melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki sedikit harapan. Siapa tahu Yesus akan datang ke dekat desa mereka. Dapatkah mereka menyembuhkan atau dapatkah Yesus benar-benar menyembuhkan mereka? Setiap hari, orang-orang kusta ini pasti terus-menerus memperhatikan jalan di dekat daerah mereka. Mereka pun sebisa mungkin duduk dekat jalanan sambil berharap agar Tuhan Yesus melewati jalan tersebut. Dan suatu hari, hal ini benar-benar terjadi. Mereka melihat sekelompok orang di kejauhan yang berjalan menuju mereka. Apakah ada Tuhan Yesus di sana? Bagaimanakah caranya mereka dapat meminta pertolongannya? Mereka tidak dapat mendekatinya, tetapi dialah satu-satunya harapan mereka. Tiba-tiba orang-orang kusta itu mulai berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang dengan pakaian compang-camping tersebut, hatinya dipenuhi dengan belas kasih karena mereka adalah orang-orang yang sakit, sedih, dan kesepian. Seketika itu juga Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Orang-orang kusta itu segera berlari ke arah kota untuk bertemu dengan imam-imam. Mereka tidak menunggu sampai kulit mereka menjadi sembuh. Alkitab mencatat bahwa mereka menjadi sembuh sementara mereka masih di tengah jalan. Mereka telah menaati perintah Tuhan Yesus sebelum mereka disembuhkan. Ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka. Ketika mereka bergegas untuk bertemu dengan para imam, mereka melihat satu sama lain, lalu melihat ke tangan dan kaki mereka sendiri. Memang benar, mereka telah menjadi sembuh. Semua luka mereka telah hilang. Ketika seseorang memberikan hadiah atau melakukan sesuatu untuk kita, apa yang seharusnya kita katakan? Ya, terima kasih. Alkitab berkata bahwa ketika salah seorang dari 10 orang kusta tersebut melihat bahwa dia telah disembuhkan,
Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Orang tersebut memuji Allah, tunduk di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Terima kasih." Tuhan Yesus menggapai orang tersebut dan menyuruh dia berdiri dan pergi, karena imannya telah menyelamatkannya. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, Dia juga menyembuhkan jiwanya. Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Tetapi bagaimana dengan 9 orang kusta lainnya? Apakah menurut kalian mereka bersuka cita karena sudah disembuhkan? Ya, tentunya bersuka cita. Apakah mereka kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Tidak. Mengapa tidak? Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka lupa kepada Dia yang telah menyembuhkannya. Alkitab memberitahu kita satu hal lain tentang orang kusta yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Samaria. Orang Samaria yang mana yang kita pelajari minggu lalu adalah perempuan di sumur. Apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap dia? Dia memberikan kepadanya hidup kekal. Orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Allah memilih dan memiliki hubungan yang khusus dengan mereka. Dan Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa Dia akan mengutus juru selamat. Ketika Tuhan Yesus datang, banyak orang Yahudi tidak menerimanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk orang Yahudi saja. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang dari semua bangsa, orang-orang seperti orang kusta dari Samaria yang mengasihinya, dan semua orang di dalam ruangan ini yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, di awal pelajaran mengatakan bahwa kita akan berbicara tentang apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita lakukan? Yaitu percaya dan mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi bukankah kita kadang-kadang berbuat seperti 9 orang kusta lainnya? Kita meminta Allah untuk memberikan sesuatu yang kita perlukan atau menyembuhkan kita di waktu kita sakit. Tetapi kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak yang bisa berkata terima kasih kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu untuk kita. Allah seringkali menggunakan orang lain untuk menolong kita. Sewaktu kita berterima kasih kepada mereka, itu berarti kita juga berterima kasih kepada Allah yang sudah mengirimkan orang itu kepada kita. Jadi anak-anak, ingatlah untuk berdoa dan mengatakan terima kasih kepada Allah, dan juga berterima kasihlah kepada orang-orang lain yang sudah Allah pakai untuk menolong kalian.